He's coming soon. Kita katakan tiada yang seperti, tiada yang sepertimu, penebus Israel, juru selamat dunia, mulia namamu Yahweh. Tiada yang sepertimu, penebus Israel, juru selamat dunia. Mulia namamu Yahweh,
Amen.
Sara Rifka Rael Mulia. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka menjadi buatan tangan-Mu sendiri, milik kesayangan-Mu sendiri ya Bapa. Mulai sejak dari masa kecil ini mereka menjadi milik kesayangan-Mu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang, agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit, dan kebodohan, kami tolak demi nama Adonai Yesus HaMashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka yang kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai, sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Bapa, sebentar kami akan merenungkan daftar Elohim-Mu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh keirat-Mu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicara dan berotoritaslah di tengah-tengah kami, karena kami siap mendengarkan daftar Elohim-Mu demi nama Adonai Yesus HaMashiach. Amin. Ya. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Tuhan, kita itu, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan kembali dengarkan daftar Elohim. Yang saya beri judul, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang saya beri judul, hidup ini adalah kesempatan. Saya sudah share kepada saudara poster yang saya sampaikan, yaitu bahwa hidup ini adalah kesempatan. Saudara, sudahkah kita mempergunakan kesempatan yang Elohim berikan? Kira-kira sepanjang hidup kita, ada yang usianya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, bahkan mungkin ada yang 70 sampai 80 tahun. Bisa lebih, saudara. Apakah kita sudah menggunakan waktu yang Elohim, yang Tuhan berikan kepada kita ini dengan baik, saudara? Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak yang sudah nggak? Kalau ada pertanyaan gitu, berarti pertanyaan itu kita kembalikan bukan ke orang lain, tetapi kepada diri kita sendiri. Kira-kira saya sudah menggunakan waktu ini dengan baik apa tidak? Kemudian saudara, gunakanlah kesempatan yang ada dan jangan pernah terlambat. Jadi kalau selama kita masih bernafas, berarti Tuhan memberikan kesempatan untuk kita. Kalau kita masih hidup, berarti Elohim, Bapa Yahweh itu memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa menggunakan waktu ini dengan baik. Sehingga hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya akan memberikan beberapa hal yang nantinya saya akan berikan kepada saudara. Oleh sebab itu sebelumnya kita akan baca dahulu di dalam kitab Kohelet atau kitab Pengkhotbah pasal 9 ayatnya 10. Di situ dikatakan kol aser tipsa yat kala asut behokaha aseh ki ein maase wakisbon wadaat wahakma hisol aser ata holek sama. Yang artinya saudara, segala yang tanganmu temukan untuk melakukannya, lakukanlah dengan kekuatanmu. Karena tidak ada pekerjaan atau pengetahuan atau hikmat di alam maut, tempat yang kesana engkau tuju. Nah, saudara simak baik-baik ayat ini. Ayat ini ditujukan kepada kita supaya kita mengingat besok setelah kita nanti meninggal, setelah kita ini mati, saudara. Saudara perhatikan di sini. Segala yang tanganmu temukan untuk melakukan, artinya nak kamu dikasih kesempatan untuk melakukan segala sesuatu. Di situ kata lakukanlah dengan kekuatanmu. Artinya lakukanlah dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya sungguh-sungguhlah kamu melakukannya. Selama tanganmu bisa melakukan, dari segala tanganmu temukan untuk melakukannya, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Jadi penuh dengan tanggung jawab. Kenapa saudara? Karena tidak ada pekerjaan atau pengetahuan atau hikmat di alam maut. Artinya nanti
Setelah kita mati gak ada lagi seperti itu, saudara. Yang bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan. Makanya ayatnya dikatakan karena tidak ada pekerjaan. Wah, nanti saja saya mumpung masih sekarang hidup, saya mau buat senang-senang, saya mau foya-foya, nanti kalau saya sudah mati baru saya akan bekerja nanti di kematian saya. Gak bisa, saudara. Karena di sini dikatakan karena tidak ada pekerjaan. Tidak ada pengetahuan atau hikmat di dalam alam maut, tempat kesana engkau tuju. Artinya nanti kita akan tujuannya ke sana semua. Karena semuanya akan mati dan nanti di sana kita nggak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu selama masih ada kesempatan, hidup ini adalah kesempatan. Nah, selama ada kesempatan yang Tuhan berikan, gunakan waktu itu dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap tanggung jawab kita, dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Kita akan lihat. Nah, saya memberikan contoh. Yang pertama, di zaman Noah atau zaman Nuh, saudara, manusia diberi kesempatan untuk bertobat sampai 120 tahun. Nah, 120 tahun itu bukan waktu yang singkat. Manusia dikasih kesempatan oleh Bapa Yahweh. Nih, saya kasih waktu nih untuk bertobat. Sambil banyak nabi-nabi Elohim yang memberikan kabar baik itu kepada umat manusia. Sayang 120 tahun yang Bapa Yahweh berikan, justru angan-angan manusia jahat sepanjang hari. Di dalam kitab Beresyit pasal yang ke-6 dikatakan dan angan-angan mereka jahat sepanjang hari. Artinya pikirannya saja jahat. Apalagi kalau dilakukan, baru pikirannya saja sudah jahat di hadapan Tuhan. Nah, artinya saudara yang 120 tahun, baik Metusalah, baik anak-anak Elohim yang takut akan Elohim mengajar, termasuk Noah, saudara, tidak ada yang menanggapinya. Saya selalu ajarkan ke Kehilat Tujulah Yahweh, bertobatlah ya, selama masih ada kesempatan. Bertobatlah dan jangan pernah terlambat, saudara. Tidak pernah ada kata terlambat untuk bertobat kepada Bapa Yahweh. Tapi jangan pernah terlambat. Artinya sewaktu-waktu saudara datang kepada Tuhan, Bapa Yahweh, Yeshua Masih pasti akan terbuka dan akan menanti kita. Tetapi jangan pernah terlambat. Sudah mati baru mau bertobat, gak bisa, saudara. Karena di alam maut yang di sana kita tuju, tidak ada lagi pekerjaan untuk itu. Kita lakukan, saudara. Kita lanjutkan ya. Lihat kitab Sefer Hayasar 5 ayat 11. Perhatikan. Di dalam kitab Sefer Hayasar atau kitab Orang Jujur pasal 5 ayat 11, di situ dikatakan Yahweh menganugerahkan kepada mereka waktu 120 tahun. Firman-Nya, jika mereka kembali maka Elohim akan menyesal dari malapetaka ini sehingga tidak akan menghancurkan bumi, saudara. Bayangkan 120 tahun dikasih waktu oleh Bapa Yahweh untuk bertobat. Sayangnya, saudara, umat manusia justru jahat sepanjang hari angan pikirannya. Sehingga Bapa Yahweh murka. Makanya, saudara, Noah yang diutus untuk menyampaikan kebenaran gak digubris, gak didengarkan, saudara. Sehingga dampaknya sekali lagi ya, Yahweh menganugerahkan kepada mereka, dikasih anugerah kesempatan, hidupnya diberikan kesempatan. Dan dikatakan, saudara, kepada mereka waktu 120 tahun untuk, ya dikatakan 120 tahun firman-Nya. Jika mereka kembali, mereka tersufa, mereka bertobat, saudara, dikatakan Elohim akan menyesal dari malapetaka ini sehingga tidak menghancurkan bumi. Sayang, mereka nggak lakukan. Dampaknya turunlah air bah. Yang akibatnya apa, saudara? Semuanya habis. Hanya keluarganya Noah yang selamat, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ini contoh yang pertama. Dikasih kesempatan, hidup ini kesempatan, tapi disia-siakan. Kemudian, contoh yang kedua, Sodom atau Sedom dan Amora atau Gomora. Sodom dan Gomora tidak ditemukan, bahkan hanya sampai 10 orang benar saja. Nah, saudara, hanya 10 tidak ditemukan oleh Tuhan
orang benar 10 saja tidak ditemukan, maka dampaknya Sodom dan Gomora habis. Kita lihat pasal 18 ya, di kitab Bereshit atau kitab Kejadian. Kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasalnya 18. Saya bacakan saudara ayatnya 20 ya. Kita lihat ayat 20. Ya. Maka Yahweh berfirman, betapa banyak keluh kesah tentang Sodom dan Gomora, dan dosa mereka sudah terlampau berat. Dosanya begitu berat. Aku akan turun sekarang dan melihat apakah benar seperti keluh kesah orang telah masuk kepadaku. Mereka telah melakukan semuanya itu, dan jika tidak, maka aku mengetahuinya. Dan beranjaklah orang-orang itu dari sana lalu pergi menuju Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Yahweh. Terus lanjutkan ya. Lalu Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau juga akan membinasakan orang benar bersama orang jahat? Inilah orang yang benar, nabi orang percaya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang dilakukan? Dia katakan apa, saudara? Mosok si Tuhan Bapak Yahweh, kata Abraham, engkau akan menghancurkan orang benar sama orang jahat bareng-bareng. Apa yang dilakukan? Seandainya ada 50 orang benar di tengah kota itu, apakah engkau juga akan membinasakan dan tidak memperdulikan tempat itu demi ke-50 orang benar yang ada di tengah-tengahnya? Akhirnya Abraham ngomong, coba ada 50 orang benar, masa engkau akan hancurkan Tuhan? Apa yang disampaikan Bapak? Jauhlah kiranya dari engkau untuk melakukan hal ini seperti demikian, yaitu untuk menghukum mati orang benar bersama orang durhaka, dan seolah-olah orang benar menjadi sama dengan orang durhaka. Jauhlah kiranya dari engkau, apakah engkau akan menghakimi seluruh bumi dan tidak memberlakukan keadilan? Dan Yahweh berfirman, jika di Sodom aku dapati 50 orang, ya, 50 orang benar ada di tengah-tengah kota itu, maka aku akan mempeduli terhadap seluruh tempat itu demi mereka. Jadi ternyata kalau ada 50 orang saja orang benar, Sodom nggak mungkin dihancurkan. Terus lihat, lalu Abraham menjawab dan berkata, lihat sekarang aku telah lancang untuk berbicara kepada Tuhan, padahal aku hanyalah debu dan abu. Seandainya kurang 50 orang, ya orang benar, akankah engkau membinasakan seluruh kota itu karena 5 orang itu? Dan dia menjawab, aku tidak akan membinasakannya apabila didapati 40 orang benar di sana. Terus sampai akhirnya saudara lihat apa yang terjadi. Ya ayatnya. Dan dia berkata, aku mohon berilah Tuhan tidak menjadi murka kalau aku berkata sekali ini saja, seandainya didapati 10 orang benar. Sampai Abraham nawar, kalau ada orang 10 jangan sampai dibinasakan. Dan dia menjawab, aku tidak akan membinasakannya oleh karena ke-10 orang benar itu. Dan setelah dia selesai berbicara kepada Abraham, pergilah Yahweh dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Tapi apakah didapati 10 orang benar? Tidak, saudara. Hanya berapa, saudara? 4. Hanya Lot, istrinya, dan kedua putrinya, saudara. Sehingga dia yang seharusnya diselamatkan. 4 saja masih ditampil lagi, saudara. Betul nggak? Siapa, saudara? Istrinya Lot sudah diselamatkan, sudah keluar dari Sodom. Tapi hatinya, saudara, masih terpaut dengan materi, dengan hartanya. Bayangkan 4 saja masih ditampil lagi, tinggal 3 yang selamat, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak, begitu kasihnya Elohim kepada kita. Bayangkan sampai Bapak Yahweh mengutus malaikatnya masuk ke kota Sodom. Artinya begitu sayangnya Bapak Yahweh sama orang yang hidupnya benar. Amin. Bapak Yahweh sanggup gak kalau misalnya tak ambil langsung? Bisa, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Bapak Yahweh mengutus malaikatnya untuk masuk ke kota Sodom. Artinya begitu sayangnya sama orang benar. Bahkan cuma sedikit yang diselamatkan. Amin, saudara. Ini diberi kesempatan, hidup ini kesempatan. Sayang Sodom pun tidak melakukan atau menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Yang ketiga, orang kaya dan Elazar atau Lazarus, saudara. Orang kaya dan Elazar atau Lazarus ada kesempatan berbuat baik, tapi tidak dilakukan. Padahal mampu, saudara.
Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang kaya dan Elazar. Kita akan lihat di dalam kitab Injil Lukas. Perhatikan, Injil Lukas pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-19. Nanti kita nggak baca semuanya ya, agak panjang, tapi saya nggak baca. Saya yakin saudara sudah tahu isinya, tapi paling nggak kita tahu. Ada seorang yang kaya. Dia selalu mengenakan jubah ungu dan kain linen indah sambil bersenang-senang setiap hari. Nikmatnya saudara, artinya setiap hari pesta, setiap hari bersenang-senang. Karena jelas orangnya punya uang banyak, ya nggak? Pakaiannya bagus-bagus. Dikatakan dia selalu pakai jubah ungu. Untuk zaman dulu jubah ungu itu wah sudah hal yang luar biasa saudara. Dan kain linen artinya kain yang sangat mahal. Sambil bersenang-senang setiap hari. Saudara bayangkan berapa banyak uangnya setiap hari bersenang-senang. Dan ada seorang yang miskin bernama Elazar atau Lazarus yang selalu terbaring di dekat pintu rumahnya dengan dipenuhi borok. Berarti yang satu ini bersenang-senang orang kaya, yang satunya orang miskin di depan gerbangnya atau di depan pintunya orang kaya. Sudah miskin, penyakitan pula. Ini artinya kesenjangan sosial yang luar biasa. Pasti cemburu saudara. Wah itu kok hidupnya enak. Mungkin di dunia itu setiap hari cuma makan enak, seneng-seneng, waduh nyanyi-nyanyi segala macam. Yang satunya penuh penderitaan. Ini terjadi kesenjangan saudara. Dan selagi penuh harap dikenyangkan dengan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu, sebaliknya malah anjing-anjing sambil menghampiri mereka menjilati boroknya. Ini tidak sesuai harapan. Apa enggak kecewanya luar biasa kalau terjadi di dunia sekarang saudara. Saya datang ke rumahnya orang kaya berharap paling tidak saya dapat sisa makanan yang diberikan. Sisanya orang pesta itu saudara. Apa yang terjadi? Tapi justru apa yang dirindukan nggak didapatkan saudara. Tapi malah anjing-anjing datang menjilati boroknya. Ini jelas apa yang dipikirkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi ya saudara. Dan terjadilah bahwa orang miskin itu meninggal dan dia dibawa oleh para malaikat di pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu juga meninggal dan dikuburkan. Dan di alam maut ketika mengangkat matanya sementara dalam siksaan dari jauh, dia melihat Abraham dan Elazar di pangkuannya. Nah saudara, apa yang terjadi yang saya sampaikan? Hidup orang kaya ini dikasih kesempatan. Kamu punya uang banyak, kamu melimpah. Bisa nggak kamu menggunakan waktu ini? Paling tidak seandainya loh saudara, seandainya nih, tidak harus dia yang turun, tapi dia punya pelayan, tolong itu yang di depan dikasih makan. Paling tidak dia sudah bisa berbuat baik saudara. Tapi justru anjing-anjing yang mendatanginya. Dan sambil berteriak dia berkata, ya Bapak Abraham, berilah aku kemurahan dan suruhlah Elazar agar dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini. Namun Abraham berkata, nak, ingatlah bahwa engkau telah menerima hal-hal baik di dalam hidupmu, sedangkan Elazar hal-hal buruk. Maka sekarang dia terhibur sedangkan engkau menderita. Dan di samping semua hal itu, di antara kami dan kamu terbentang jurang yang besar, sehingga mereka yang ingin menyeberang dari sini kepada kamu tidak akan mampu, dan mereka dari sana pun tidak akan dapat menyeberang. Artinya kesempatan itu diberikan ya saat kita bernapas. Amin. Saat kita ini masih hidup, itulah yang waktunya digunakan. Makanya hidup itu adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Jadi kita diberikan waktu kesempatan untuk Tuhan, kepada Tuhan. Ini saya bacakan sampai ayat yang ke-26 ini saudara. Nah kemudian apa yang terjadi kalau kita baca seterusnya? Orang kaya, suruhlah Elazar diutus untuk datang. Gak ada, karena mereka sudah punya kitab yang memandu mereka, tapi tidak dilakukan. Artinya sebenarnya kita ibadah,
saya bisa ngirim renungan, kita membaca kitab suci, kita itu sebenarnya untuk mengingatkan kita supaya kita selalu akan ingat akan Tuhan. Amin. Bahwa hidup ini singkat, yang kita tidak tahu. Kenapa saya bilang singkat, saudara? Apakah ada saudara yang tahu umurnya sampai kapan? Tidak, artinya singkat. Kita nggak tahu. Bahkan jangankan 1 jam, beberapa detik ke depan pun kita tidak tahu. Artinya waktu itu sangat singkat. Kalau kita masih hidup, berarti Tuhan ngasih kesempatan untuk kita tesufa, bertobat kepada Elohim. Amin. Berbalik. Kemudian saudara, ya, lanjutkan. Orang yang bisa mempergunakan kesempatan yang ada itu orang yang bagus. Orang yang bisa mempergunakan waktu, orang yang bisa menggunakan kesempatan yang ada, saudara yang dikasih oleh Bapak ya, itu hal-hal yang luar biasa. Saya akan beri contoh. Tadi saya kasih contoh adalah orang yang tidak menggunakan waktu dan kesempatan dengan baik, yang hidupnya diberi kesempatan tapi tidak menggunakan. Kita akan lihat orang yang dikasih kesempatan untuk bertobat dan dia menggunakan waktu dengan baik. Yang pertama kita akan lihat, yang pertama adalah anak bungsu yang hilang atau anak yang hilang. Kisah tentang anak yang hilang, anak bungsu yang hilang, dan ada kesempatan berbalik kepada bapaknya. Ini dikasih kesempatan untuk dia masih hidup. Coba kalau nggak hidup, saudara, habis kesempatannya dia. Kita lihat di dalam Injil Lukas 15. Ini saya yakin juga saudara sudah tahu kisah ini, tetapi saya akan bacakan buat saudara. Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-11. Ya, saya bacakan saudara. Dan dia berkata, seseorang memiliki 2 anak laki-laki, dan yang bungsu dari mereka berkata kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta yang jatuh untukku. Dan dia membagikan kepada mereka kehidupan. Dan tidak lama kemudian anak yang bungsu setelah mengumpulkan semuanya, dia pergi ke negeri yang jauh, dan di sana dia menghambur-hamburkan hartanya dengan hidup berfoya-foya. Ini sama dengan yang dialami oleh orang kaya tadi, saudara. Sama yang dialami oleh zaman Noah, saudara. Dan setelah menghabiskan semuanya, terjadilah kelaparan yang hebat di negeri itu, dan dia mulai kekurangan. Dan setelah pergi dia bergabung dengan seorang penduduk negeri itu, dan ia menyuruh dia ke ladangnya untuk memberi makan babi. Dan dia ingin sekali mengisi perutnya dengan pakan-pakan babi-babi makan, tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Dan ketika dia menyadari, perhatikan ayat 17. Dan ketika dia menyadari, dia berkata, betapa banyaknya orang-orang upahan ayahku, dan mereka berkelimpahan roti, sedangkan aku sedang mati kelaparan. Setelah bangun, aku akan pergi kepada ayahku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap Samayim di hadapanmu, dan aku tidak layak lagi disebut anakmu. Jadikanlah aku sebagai upahan, salah seorang upahan. Dan setelah bangkit dia datang kepada ayahnya, tetapi ketika dia masih jauh, ayahnya sudah melihat, dan dia pergi, digerakkan oleh belas kasihan, dan sambil berlari dia merangkul pada lehernya dan menciumnya. Saudara perhatikan di sini. Makanya saya sampaikan, saudara, apa? Tidak pernah ada kata terlambat untuk kembali kepada Bapa Yahweh. Tidak ada pernah kata terlambat untuk datang atau bertobat kepada Tuhan. Tapi jangan pernah terlambat. Saudara yang dikasih oleh Bapa, anak bungsu ini tidak terlambat. Saat dia kembali kepada bapaknya, justru dari jauh bapaknya sudah melihat. Dan apa saudara yang dikatakan? Dia memeluknya dan menciumnya. Dan anak itu berkata kepada Bapak, aku telah berdosa terhadap surga atau Samayim dan di hadapanmu. Aku tidak layak lagi disebut anakmu. Namun ayah itu berkata kepada hambanya, ambilkanlah jubah panjang yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jari tangannya serta kasut pada kakinya. Bapa Yahweh lebih daripada Bapa yang ada di dunia. Amin. Amin. Dan dikatakan pakaikan baju yang panjang, artinya jubah yang mahal. Artinya Tuhan menyambut kita itu dengan sorak-sorai luar biasa. Memakaikan cincin artinya tanda pengikat bahwa dia miliknya Tuhan. Amin.
berarti kita ini pun miliknya Yeshua HaMashiach. Amin saudara. Jadi nggak pernah ada kata terlambat. Ini orang yang dikasih kesempatan dan mempergunakannya dengan baik. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah kota Niniwe yang bertobat sebelum terlambat. Bedanya Niniwe dan zaman Nuh, bedanya Niniwe dan Sodom. Niniwe mau bertobat saudara. Amin. Ini berbeda. Ini orang yang dikasih kesempatan dan hidup itu memang kesempatan. Kita akan lihat di dalam Yonah pasal yang ketiga atau kitab Yonah atau Yunus. Ya, Yonah atau Yunus. Yonah pasal yang ketiga ayat 1. Perhatikan. Dan datanglah dafar Yahweh kepada Yonah untuk kedua kalinya. Dafarnya, bangkitlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan serukanlah kepadanya berita yang aku katakan kepadamu. Maka bangkitlah Yonah dan pergi ke Niniwe sesuai dengan dafar Yahweh. Adapun Niniwe di hadapan Elohim adalah kota yang besar, 3 hari perjalanan. Maka mulailah Yonah masuk ke dalam kota sehari perjalanan jauhnya. Lalu ia berseru mengatakan 40 hari lagi Niniwe akan dihancur leburkan. Orang-orang Niniwe menjadi percaya kepada Elohim dan mereka menyerukan untuk berpuasa mengenakan kain kabung dari yang tertinggi di antara mereka bahkan sampai yang terendah. Artinya pertobatan massal dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Dan kabar itu sampai kepada raja di Niniwe dan dia bangkit dari tahtanya serta melepas jubahnya dari tubuhnya dan menyelubungi dirinya sendiri dengan pakaian kabung, lalu ia duduk di atas abu. Artinya kalau sudah di hadapan Tuhan, nggak ada lagi yang bisa disombongkan. Aku seorang raja, aku pakaiannya, aku orang kaya, aku orang yang hebat, tidak ada lagi. Di hadapan Elohim seperti raja ini, dia turun dari tahtanya dan dia menyelubungi dirinya dengan kain kabung. Artinya merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Kemudian dia membuat pengumuman dan pengumumannya di seluruh Niniwe melalui titah raja dan para pembesar dengan mengatakan, manusia atau binatang atau kawanan ternak tidak boleh mencicipi apapun. Mereka tidak boleh makan ataupun minum. Tetapi biarlah mereka berselubung pakaian kabung, baik manusia maupun binatang, dan biarlah mereka menjerit dengan kuat kepada Elohim, serta biarlah semua orang berbalik masing-masing dari jalannya yang jahat dan dari kekejaman yang dilakukan mereka. Amin. Nah saudara, bahkan ini pertobatan massal yang terjadi di seluruh dunia, yang saya baca luar biasa. Bahkan yang bertobat bukan hanya manusia saudara, sampai ternak pun suruh puasa nggak boleh makan. Ini hebat, ini pertobatan yang total dan berbaliklah dari jalannya yang jahat. Saudara, ini pertobatan yang luar biasa saudara. Coba kalau seluruh dunia bisa melakukan ini, nggak ada peperangan, nggak ada keributan, nggak ada iri hati, nggak ada kebencian, nggak ada saling membuli, nggak ada saling melecehkan, nggak ada saling menjatuhkan saudara. Amin. Orang pada bertobat. Ini contoh yang kedua. Kalau tadi yang saya kasih contoh yang pertama adalah orang-orang yang dikasih hidupnya kesempatan tetapi tidak menggunakan. Ini orang yang dikasih kesempatan. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, orang Samaria yang baik hati. Kita lihat Injil Lukas ya. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-30 ya. Dan sambil menanggapi Yesua berkata, ada seorang pria yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan dia jatuh ke tangan para penyamun. Dan setelah melucuti pakaian, setelah melontarkan pukulan-pukulan, mereka pergi meninggalkannya dengan menderita setengah mati. Dan secara kebetulan turunlah seorang imam di jalan itu. Dan meskipun melihat, dia melewati dari sisi lainnya. Yang pertama lewat ada orang teraniaya, orang tersiksa, orang yang mengalami dirampok. Apa yang terjadi yang lewat pertama? Imam. Imam adalah orang rohani, pemimpin umat saudara. Itu gambaran tentang pemimpin-pemimpin rohani zaman sekarang. Dia lewat, tapi apa yang terjadi saat meskipun dia melihatnya, dia melewati dari seberang atau jalan yang lain. Mungkin cuma dada,
Sorry, saya buru-buru mau pelayanan. Sorry, saya buru-buru mau berkhotbah. Saudara, ini dikasih kesempatan untuk menolong orang, tapi tidak dilakukan. Kemudian, dan sama seperti itu juga seorang Lewi datang ke tempat itu setelah tiba dan melihatnya dia melewati dari sisi yang lain. Yang kedua, orang Lewi gambaran para pelayan Tuhan yang mengaku sudah melayani Tuhan, tapi begitu ada orang teraniaya pun dia hanya melewat. Ada kesempatan berbuat baik, tapi tidak dilakukannya. Berbeda dan ada seorang Samaria yang sedang berpergian. Dia datang ke arahnya dan ketika melihatnya dia dipenuhi belas kasihan. Orang Samaria malah tidak punya tujuan pelayanan, tapi bepergian, saudara. Tetapi dia penuh belas kasihan dan setelah menghampiri dia membalut luka-lukanya. Bayangkan, ini kesempatannya berbuat baik kepada orang dia lakukan. Dia membalut luka-lukanya, membersihkan luka-lukanya dengan menyiramkan minyak dan anggur. Bayangkan, berkorban nggak saudara? Menyiramkan minyak dan anggur artinya berarti dia harus kehilangan minyak dan anggurnya, saudara. Dia bukan hanya membalut, menolong, tetapi dia juga berkorban. Terus lanjutkan. Dan setelah menaikkan orang itu ke atas hewan tunggangannya, berarti orang yang ditolong dinaikkan ke hewan tunggangannya. Nah, yang nolong jalan kaki, saudara. Ini artinya mendahulukan, melayani, saudara. Bukan malah, wah kamu yang tak tolong, ya kamu yang di belakang. Betul kan? Kebanyakan orang itu tidak. Nah, artinya dia mendahulukan mana yang perlu saya tolong. Dan membawanya ke sebuah penginapan dan merawatnya. Dan pada keesokan harinya setelah keluar sambil membayar 2 dinar, dia menyerahkan orang itu kepada pengurus penginapan dan berkata, rawatlah dia dan berapapun yang kau belanjakan pada waktu kembali aku akan membayar gantinya. Artinya ini orang yang mau berkorban. Oleh sebab itu kalau nolong tulus, wah saya mau nolong dia suatu saat pasti saya ditolong, itu pamrih namanya. Kalau menolong ya nolong saja, amin. Masalah nanti ditolong lagi sama orang apa tidak, itu urusannya Tuhan. Yang jelas Tuhan tidak pernah mau berutang sama kita, amin. Orang yang menabur itu pasti menuai, amin saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak ini contoh, ada kesempatan untuk orang ini menolong. Ada kesempatan orang ini menolong, bahkan dia rela berkorban, mengeluarkan biayanya, tidak perlu mau hitung-hitungan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ini yang kita lihat, yang kita contoh. Lanjutkan, saudara. Ya, berbuatlah baik selama masih ada kesempatan. Jadi kalau kita dikasih kesempatan untuk hidup hari ini, dan kita masih bisa bernafas, gunakan kesempatan yang Tuhan berikan itu kepada kita untuk kita lakukan menjadi pelaku daftar Elohim. Amin. Orang yang menjadi pelaku daftar Elohim pasti dia melakukan hal yang baik, bukan yang jahat. Orang yang melakukan daftar Elohim pasti penuh kasih. Dia akan penuh dengan belas kasih, seperti orang Samaria tadi. Jadi ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan lihat pada ayat kitab Galati 6 ayat 10. Kita lihat saudara ya. Galatia 6 ayat 10. Saya bacakan. Wa alken evo baot yeslamu yadayim netiva nalekal beni adam wa al pulang lifne bet haemuna. Oleh karena itu, selama masih ada kesempatan, ayo kita baca bersama-sama yuk ya, ayat ini ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena itu, selama masih ada kesempatan, selagi lagi, selama masih ada kesempatan, dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Selama masih ada kesempatan, kita dapat mengerjakan yang baik kepada semua orang, dan terutama kepada mereka yang sekeluarga di dalam iman. Selama masih ada kesempatan, gunakan waktunya. Apalagi sama saudara seiman. Tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling menjelekkan.
apalagi sama saudara, kepada semua orang loh saudara. Kita diberi kesempatan, saudara, sekali lagi ayat ya. Oleh karena itu selama masih ada saya yakin saudara masih punya kesempatan nggak? Masih. Saudara mau ketemu sama orang yang masih membutuhkan nggak? Pasti masih. Ada orang yang butuh pertolongan saudara. Ada orang yang butuh, mungkin ada orang yang waktu jalan kepleset, saudara bisa mengangkatnya. Ada orang yang mungkin di jalan dia kelaparan, saudara bisa membantunya, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, perhatikan. Kita dapat mengerjakan yang baik kepada siapa? Semua orang. Saudara, apalagi kalau saudara seiman. Apalagi dikatakan terutama kepada orang yang sekeluarga. Saudara yang dikasih oleh Bapak, mari kita lakukan. Ini ayat yang menurut saya menemplak luar biasa bagi setiap umat-umat Elohim untuk mengajar selama kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Amin. Kita akan lihat selanjutnya, saudara. Yang pertama, ya, selama masih ada kesempatan, kita hidup karena kesempatan yang Elohim berikan. Betul nggak? Sini yang hidup karena kesempatan yang Tuhan berikan, angkat tangan. Ayo. Nah, hampir semuanya dikasih kesempatan Tuhan ya. Sedangkan kita tidak tahu sampai kapan waktu itu diberikan kepada kita. Ada yang tahu? Sampai kapan waktunya? Nggak tahu, saudara. Kita nggak tahu. Ini saya kasih gambaran begini, saudara. Perhatikan baik-baik. Ini gambarnya sederhana, tetapi mungkin hidup kita hidup karena kesempatan yang Tuhan berikan. Ada orang yang dikasih kesempatan sampai cuman seperti ini. Ini berarti sampai bayi, ya kan? Makanya saya selalu ajarkan ada seperti filosofinya pohon bambu. Pohon bambu itu masih rebung, wis dipotong, betul nggak? Dibuat lumpia, dimasak. Ada yang sebesar jempol sudah dipotong, buat apa? Tali. Tapi ada yang sudah sampai tua, kalau bahasa Ibraninya gagrak, tahu nggak? Artinya wis nggak bisa, saking tuanya, saudara. Tapi nggak dipotong-potong, betul nggak? Ada seperti itu. Nah, ini saudara, kita hidup karena kesempatan yang Elohim berikan. Ada orang yang hidup dikasih kesempatan cuma sampai bayi, ya. Ada yang baru bisa merangkak, ada yang baru bisa berjalan, ada yang sudah menginjak anak-anak, ada yang remaja, ada yang tua, bahkan ada yang sampai manula. Kita nggak ngerti kesempatan itu Tuhan berikan. Nah, saudara, sampai kapan waktu itu diberikan kepada kita, kita nggak ngerti. Oleh sebab itu, karena kita tidak tahu yang Bapa Yahweh berikan kepada kita kesempatan itu, gunakan kesempatan yang ada saat ini. Amin. Amin. Kita lanjutkan, saudara. Kita lihat ayatnya. Tehillim atau Mazmur 90 ayat 10. Perhatikan ya. Yeme senotenu fahem sifim sana wa im bigforot smonim sana wa rabbam amal wa awen kigas kis wa naufa. Umur kami 70 tahun dan jika masih ada kekuatan 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah susah payah dan kesia-siaan. Karena itu segera berlalu dan kami melayang lenyap. Saudara, di sini ada kata senotim fahim sifim. Sifim artinya sifim sana 70 tahun. Sini yang usianya sudah 70 tahun siapa? Ada? Mungkin Mbah Mai ya. Itu sudah 72. Bersyukur dikasih bonus 2 tahun. Kan gitu, saudara. Nih, umur kami 70 tahun dan jika masih ada kekuatan, masih kuat nih. Umur kami 80 tahun, tapi kalau sudah 80 tahun pasti daya tahan tubuhnya sudah menurun. Pasti sudah membutuhkan orang lain, betul nggak? Jalan aja harus dijagain, malah ada yang wis pikun. Kadang rumahnya sendiri nggak hafal, ada nggak, saudara? Sehingga kalau main lupa pulang. Padahal dulu yang buat rumahnya siapa? Dia sendiri, saudara. Nah, seperti inilah yang terjadi. Artinya kadang kesempatan yang Tuhan berikan kita nggak bisa gunakan. Tetapi kebanggaannya adalah susah payah dan kesia-siaan. Waduh, saya bangga apa yang dulu saya pamerkan, kekuatannya nggak ada lagi. Karena semuanya sudah kembali. Nggak ada yang, waduh dulu saya itu kuat.
Saya kalau nyepeda kuat beratus-ratus kilometer. Tapi coba umurnya 80 tahun. Gak ada, saudara. Kadang mau naik sepeda aja wis gemeteran. Betul nggak, saudara? Gak ada lagi kebanggaan yang dibanggakan. Karena itu segera berlalu dan melayang lenyap. Kalau sudah melayang lenyap, apa yang dibanggakan? Nggak ada lagi, saudara. Kemudian yang kedua, selalu menghitung waktu hari yang diberikan supaya hidup itu hidup singkat ini sehingga kita sadar dan menjadi bijaksana, ya. Selalu menghitung waktu atau hari yang diberikan supaya hidup ini yang singkat ini sehingga kita sadar dan menjadi bijaksana. Jadi kita menghitung hari. Oh, hari ini aku masih bisa hidup. Paham? Oh, besok masih bisa hidup gak ya? Gak tahu nih. Hari ini saya gunakan waktu dengan baik. Amin. Besok saya masih hidup pula. Bangun tidur masih sehat. Oh, mungkin hari ini Tuhan kasih kesempatan saya untuk hidup lagi. Berarti saya gunakan lagi untuk waktu yang lebih baik. Lusanya aku, mungkin lusanya aku sudah gak ada kesempatan nih. Wis habis waktu yang Bapak Yahweh berikan. Ternyata besoknya masih bangun sehat. Hari ini berarti saya bersyukur lagi. Amin. Memberikan waktu kesempatan. Jadi selama ada kesempatan yang Tuhan berikan, hitung hari-hari saudara. Ajar kami Tuhan, ajar kami Bapak menghitung hari-hari kami. Supaya apa? Supaya kami hidup bijaksana. Kita lihat ayatnya. Tehillim 92 ayat 12. Yuk, kita baca bersama-sama ayat ini ya. Ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Limnot yaminu kinhoda benafi lefaf kakma. Maka beritahukanlah kepada kami agar menghitung hari-hari kami supaya kami dapat membawa hati yang. Nah, sekarang renungkan ayat ini pelan-pelan ya, perhatikan ayat ini duluan. Maka beritahukanlah kepada kami agar kami menghitung hari-hari kami. Ada yang tahu hari saudara? Enggak ada. Oleh sebab itu dihitung Pak, hari ini umur saya nih, umurnya Yefta Mulyanto 46 tahun lebih. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, lebih tuh 8 bulan. 46 lebih 8 bulan. Ini tanggal berapa? 17 ya. Berarti kurang beberapa hari. Nanti tanggal 24 berarti 46 lebih 8 bulan kurang 6 hari. Saudara, umur saya nih seperti itu. Wes nyampe nggak ya kira-kira umur saya nanti sampai umur 50 tahun, sampai 60 tahun, 70 tahun. Nah, dihitung. Supaya apa? Saya selalu melihat diri saya memiliki hati yang bijaksana. Orang saling bangga mengejar segala sesuatu. Wah, orang itu bisa punya rumah tingkat, saya akan bisa punya rumah tingkat yang jauh lebih, itu pasti bisa. Orang berusaha, asal kerja keras. Wah, orang itu punya mobil 2, saya harus punya mobil 5. Kalau saya harus bisa. Tapi umur saudara nggak bisa kejar. Ada, wah umurnya Bapak itu 100 tahun, saya mau 1000 tahun, nggak mungkin bisa. Tahu-tahu besok stop, saudara. Ya nggak, saudara? Nggak tahu, kita nggak tahu, saudara. Ada orang yang mengumpulkan banyak, nggak ngerti. Nah, artinya Tuhan kasih kesempatan buat kita, amin. Apapun di dunia, wah itu Pak Yefta bisa jadi gembala, jadi pendeta. Saya harus jadi pendeta gembala. Bisa, saudara, bahkan melebihi. Saya bisa punya jemaat yang ribuan, punya kehirat yang besar, fasilitasnya semuanya ada, bisa. Tapi umur tidak bisa. Karena umur rahasia Elohim. Amin. Yang tahu hanya Elohim. Oleh sebab itu gunakan kesempatan yang ada. Di sini katakan, maka beritahukanlah kepada kami agar menghitung hari-hari kami. Bukan menghitung harinya orang lain, tapi menghitung harinya kita sendiri. Sudah nggak saya berlaku baik untuk banyak orang? Sudah nggak saya melakukan untuk Elohim? Ya, agar kami menghitung hari-hari kami. Hari-hari kita sendiri, bukan hari orang lain. Wah, jangan itu. Wah, Pak Nomo umurnya udah 56 tahun. Nyampe nggak di 60 nih? Itu urusannya orang lain, sudah. Yang dihitung urusan kita sendiri, amin. Hari-hari kita sendiri, ya. Supaya kami dapat membawa hati yang bijaksana. Jadi kalau kita menghitung hari kita sendiri, kita belajar bijaksana. Amin. Orang yang bijaksana tahu menggunakan waktu dengan baik. Bapak, terima kasih. Hari ini saya dikasih kesempatan untuk berjumpa dengan orang yang tadi kelaparan, saya bisa membantunya. Amin. Dan tidak perlu, wah suatu saat saya akan ketemu dia sukses, nanti nolong saya, tidak perlu pikirkan. Amin.
Yang penting saya sudah membantu dan menolong. Amin. Artinya kita tidak perlu ingat-ingat lagi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, kita tidak perlu hitung-hitungan. Yang kita hitung hanya hari yang Tuhan berikan kesempatan buat kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak, mari kita lakukan ini. Yang paling terakhir, saudara bangkit berdiri. Yuk kita baca bersama-sama. Oke? Sudah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Saya siap menggunakan waktu yang Tuhan beri untuk kemuliaan apa Yahweh besem Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes, sayanya diganti namanya sendiri. 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Saya siap menggunakan waktu yang Tuhan beri untuk kemuliaan apa Yahweh besem Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan. Saya undang worship leader singer maju ke depan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Sampai doa. Ya, kita berdoa dulu sebentar. Kami bersyukur Bapak Yahweh, Engkau begitu luar biasa mengajar kami. Kalau kami ada saat ini karena kesempatan yang memberikan kepada kami dengan luar biasa. Berkati seluruh kehilanganmu yang ada di tempat ini maupun yang live streaming, bahkan yang melihat video ini. Ajar kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Hidup ini kesempatan buat kami untuk menjadi pelaku dafar Elohimmu. Urapi seluruh kehilanganmu dimanapun mereka berada. Dan hari ini kami mau berguna, berfungsi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, mempelaimu berhenti menyampaikan dafar Elohimmu, tetapi mempelaimu percaya bahwa Ruah Kudus selalu berbicara kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus.